Selanjutnya kabar menggembirakan datang dari sektor pangan. Produksi beras Indonesia tahun ini mencetak rekor tertinggi dalam 2 dekade. Tak hanya dari data resmi pemerintah, pengakuan juga datang dari lembaga internasional. Di sisi lain, komunitas adat di Kasepuhan, Cisungsang, Banten menunjukkan ketahanan pangan juga bisa dibangun dari kearifan lokal. Di tengah tekanan global terhadap pangan, Indonesia justru mencatatkan tonggak sejarah baru dalam produksi beras. Laporan terbaru dari Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebut, tahun ini Indonesia diperkirakan akan memproduksi 34,6 juta ton beras, naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras terbesar di kawasan ASEAN, mengungguli Vietnam dan Thailand yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras regional. Peningkatan produksi ini tak lepas dari kinerja sektor pertanian yang disebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai yang terbaik dalam 23 tahun terakhir. Bahwa produksi kita diprediksi, ini dari Amerika, itu 34,6 juta ton. Dari 30 juta ton berarti ada kenaikan yang luar biasa. Sesuai data mereka, sesuai data BPS juga, produksi kita tertinggi selama 7 tahun terakhir. Ini kabar menggembirakan, semua data ini adalah data dari BPS, kemudian data real time dari Bulog. Namun di balik pencapaian skala nasional, ada kontribusi nyata dari komunitas-komunitas adat di berbagai penjuru negeri. Salah satunya Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak, Banten. Di lahan-lahan pertanian warisan leluhur, masyarakat adat mampu menghasilkan 49.300 ton padi setiap tahunnya, hasil dari siklus tanam 2 kali. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat memberikan bantuan alat dan modal pertanian sirkular yang menggabungkan pertanian, peternakan, dan konservasi alam secara terpadu. Agar kita bisa lebih cepat ya untuk menangani berbagai persoalan. Nah, khususnya adalah di bidang ketahanan pangan. Nah, karena sebagaimana kita tahu Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan dalam nawacitanya, cita-citanya yaitu membangun ketahanan pangan. Nah, untuk produksi pangan ini harus menggerakkan elemen rakyat. Ya, pangan tidak boleh kemudian diswastanisasi secara menyeluruh. Karena nanti kalau pangan itu ada di tangan swastanisasi, akhirnya rakyat akan membeli kan. Nah, bagaimana rakyat petani tapi nanti harus membeli pangan? Namanya bukan petani. Nah, oleh karenanya petani-petani ini harus menjadi perhatian khusus. Muhammad Mardiono mengungkapkan, Kasepuhan Cisungsang telah membuktikan bahwa ketahanan pangan dapat terwujud, bukan hanya dengan teknologi modern saja, tetapi juga melalui kearifan yang diwariskan turun-temurun. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini berkomitmen, pemerintah akan terus hadir bagi masyarakat adat untuk memastikan hak masyarakat adat terpenuhi.